Selamat pagi, Ibu, Bapak, anak-anakku yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan di masa COVID, menjadi umat yang gigih, menjadi umat yang terus memperjuangkan kehidupan yang terbaik. Pagi hari ini, kita bersyukur diberi waktu untuk membuka mata, merasakan betapa penyertaan Tuhan indah di dalam kehidupan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pagi hari ini, kita akan menghampiri tahta Tuhan di dalam saat teduh, agar boleh kekuatan dan penyertaannya dapat kita rasakan. Sebelum kita lebih jauh merenungkan akan cinta kasih Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk pagi ini boleh meluangkan waktu, mendahulukan membuat misbah bersamamu. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami, memberikan roh hikmat, marifat, dan pewahyuan-Mu boleh tertanam di hati kami, menjadikan hati kami tanah yang subur untuk menerima bertumbuhnya sabda-Mu yang ajaib, menjadi benih yang sempurna untuk terus bertumbuh, berbuah, dan buahnya boleh lebat dan tetap dari musim ke musim. Tolonglah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, di antara kita mungkin sering kesulitan menemukan sesuatu yang pernah kita beli, yang pernah kita miliki, untuk suatu saat kita temukan. Untuk suatu saat kita akan merencanakan sesuatu terhadap sesuatu ini. Bisa jadi kualitasnya akan kita tingkatkan, bisa jadi akan kita pergunakan, bisa jadi ketika melihat sesuatu ini akan muncul sesuatu yang lain yang ingin memperbaharuinya. Itu juga dilakukan oleh Tuhan. Tuhan yang sama, Tuhan yang memperhatikan kehidupan kita. Oleh sebab itu kita akan baca apa yang dicatat oleh Alkitab. Kita akan bersama-sama membaca dari kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-16. Kita akan membaca ayat yang ke-9. 2 Tawarikh 16 ayat yang ke-9. Demikian Alkitab mencatat. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Bersungguh hati terhadap Dia. Istilah lain, bersungguh hati bisa jadi serius, berkomitmen terhadap apa yang dia tangkap di dalam kehidupannya. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, orang yang bersungguh hati ternyata mendapat perhatian, mendapat hal yang khusus dari Tuhan akan responnya terhadap sesuatu yang dia miliki, iman yang dia miliki, sehingga dia memberikan respon terhadap sikap hatinya yang ingin memuji, menyembah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bagi dia
manusia yang seperti ini adalah manusia yang sesuai dengan blueprint. Manusia yang bersungguh hati sebetulnya adalah manusia yang melaksanakan blueprint Tuhan atas kehidupannya. Rancangan Tuhan menciptakan manusia itu segambar dengan Allah. Kepribadiannya menyerupai Allah. Sehingga ketika Tuhan melayangkan pandangnya ke seluruh muka bumi, Tuhan berjanji akan memberikan kekuatannya kepada manusia yang ditemukan sedang mengekspresikan rasa kesungguhan hati. Kita akan kembali melihat, mencatat, membaca yang Alkitab catat. Kita akan membuka di Lukas, ya, Injil Lukas pasalnya yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-9, kita akan membaca di ayat 57 sampai 62. Lukas 9 ayat 57 sampai ke 62. Demikian Tuhan bersabda. Judul perikopnya, hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikian sabda Tuhan yang menggambarkan dua orang yang berkeinginan hati menyampaikan kepada Tuhan Yesus bahwa mereka ingin mengikut Yesus. Tetapi orang yang pertama yang ingin mengikut Yesus, ketika mendengar sabda Tuhan, di sana ada sebuah ketidakpercayaan dia akan apa yang dikatakan firman Tuhan, dikatakan Tuhan Yesus. Bahkan di dalam jawaban Tuhan Yesus ada sebuah tugas yang harus dia lakukan. Maka orang yang pertama ini menjawab, "Izinkanlah aku menguburkan Bapakku." Padahal Bapak Ibu, Bapak dari orang yang pertama ini masih hidup, sehingga perlu waktu untuk menunggu bapaknya meninggal baru akan mengikut Yesus. Demikian juga halnya orang yang kedua. Ketika orang kedua menyampaikan, "Aku ingin mengikut engkau, ya Tuhan,"
tapi izinkanlah aku untuk berpamitan kepada keluargaku. Pada zaman itu, berpamitan membutuhkan sebuah ketaatan kepada tradisi. Saat itu ketika berpamitan harus ada sebuah prosesi dan memerlukan waktu dan biaya yang cukup. Dan ketika dia harus melakukan itu berarti butuh waktu dulu sampai itu dilaksanakan. Setelah persiapannya cukup, mengikut Yesus ada unsur pengabdian, ada unsur pengorbanan di dalam mengikut Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sungguh bersungguh hati mengekspresikan kesungguhan hati memiliki makna berkomitmen. Di dalam berkomitmen ada rasa mengikatkan diri terhadap tugas. Ada rasa menyelesaikannya dengan sebuah tanggung jawab. Dengan bersungguh hati, segala risiko yang mungkin akan tumbuh, yang mungkin akan terjadi, dia ambil. Apapun risiko yang akan ada, menjadi bagian yang harus ditanggung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika bersungguh hati, ada sikap hidup mengambil pilihan. Oleh sebab itu, mari kita akan membaca bagaimana sebuah pilihan mengikut Kristus tercatat di dalam Alkitab. Kita akan kembali membaca Bapak Ibu dari Yosua. Ya. Kita akan membuka Perjanjian Lama. Kita akan buka Yosua pasal 24. Kitab Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-15. Demikian sabda Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan adalah sebuah pilihan. Berkomitmen yang serius, memberikan kekuatan yang daripada Tuhan untuk mampu melakukan lebih. Sebuah cinta kasih Tuhan yang terus ditawarkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak di masa pandemi. Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk berlatih, bersungguh hati melakukan sebuah komitmen terus akan kita upayakan agar ketika dari yang kecil yang kita latih, kita lakukan, kita tanggung jawab, Tuhan melihat itu, maka kekuatan Tuhan sendiri yang akan memberikan kemampuan kepada kita melakukan yang lebih, berbuah lebat banyak, dan buahnya tetap dari masa ke masa. Bagi siapa Bapak Ibu? Bagi Tuhan. Tujuan Tuhan menciptakan kita
adalah memuliakan namanya, menyembah Dia dengan keberadaan kita. Karena kekuatan daripada Tuhan disediakan bagi kita yang berkomitmen, yang bersungguh hati melakukan apapun. Dari yang kecil dibuat besar, karena kekuatan Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan yang lebih bagi Tuhan dan akan kembali bagi kita dan bagi sesama. Bapak Ibu yang terkasih, beberapa bagian yang dapat kita terus latih di dalam setiap awal kegiatan. Apa itu? Kesungguhan hati meninggalkan hal-hal yang lain dengan mendahulukan membuat mezbah setiap pagi. Kita duduk diam, bersyukur, bahkan menantikan Tuhan. Ketika kita tenang, ketika kita mampu bersyukur di dalam hati dan mengekspresikan di dalam suara, di dalam penyataan kita, maka Tuhan melihat itu. Kekuatannya ditambahkan kepada kita, sehingga kita boleh terus menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak menghindar dengan segala alasan, karena Tuhan melihat seberapa kemampuan kita. Mari Bapak Ibu, kita memilih di dalam setiap kemampuan kita lakukan yang terbaik. Tidak ada yang sempurna Bapak Ibu, tapi kita akan belajar. Pagi-pagi kita siapkan mezbah. Pagi-pagi ketika kita ketemu dengan keluarga kita akan sapa dia, "Selamat pagi, perlu sarapan apa?" Bukan sebaliknya Bapak Ibu. Jemurannya sudah dijemur belum ya? Bajuku sudah disetrikakan belum ya? Dan lain, dan lain, dan lain. Kiranya rahmat-Nya yang terbaik ada di dalam hati kita untuk boleh melakukan yang paling kecil dengan kesungguhan hati, dengan komitmen. Aku lakukan bagi Tuhan, sehingga berikutnya adalah bagian Tuhan untuk menguatkan kita mampu melakukan yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Kiranya cinta kasih Tuhan dan kekuatan Allah ada di setiap kita. Tuhan memberkati. Mari kita akan tutup di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur kami boleh mendengar sebagian dari sabda-Mu. Ajar kami Tuhan, tolong kami Tuhan, bersungguh hati, berkomitmen adalah bagian kami yang perlu kami lakukan. Kami tidak lagi melihat setiap pengorbanan kami adalah beban. Apakah itu waktu, apakah itu tenaga, apakah itu pemikiran, tetapi menjadi bagian hidup kami yang harus kami legakan, yang harus kami kerjakan dengan berkomitmen untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, ajari kami untuk melakukan mulai hari ini. Kami akan bersungguh hati melakukan apapun. Kami akan menyelesaikan sampai tuntas yang dapat kami lakukan dengan langkah yang terbaik. Tolong kami agar kami boleh menyikapi setiap hal menjadi bagian daripada rancangan Tuhan. Berkat-Mu yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus,
anugerah-Mu yang sempurna oleh kasih Allah Bapa dan penyertaan Allah Roh Kudus yang terus ada di dalam kehidupan kami. Kami boleh terima hari ini demi nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihi Bapak, Ibu, Saudara. Amin.